Halo semua, selamat datang lagi di diskusi kita. Kali ini kita mau coba bedah bab 9 dari bukunya Christensen, The Innovator's Dilemma. Fokus utamanya itu soal gimana sih kinerja teknologi seringkali melaju lebih kenceng gitu dari kebutuhan pasar sebenarnya. Terus dampaknya apa ke persaingan, ke siklus hidup produk. Sumber kita jelas ya, buku Christensen ini. Nah, tujuan kita di sini tuh pengen ngerti hubungan penting antara majunya teknologi, terus apa sih yang sebenarnya pelanggan butuhin, dan gimana dinamika ini bisa ya mengubah peta industri. Anda pernah nggak sih ngerasa, wah fitur baru di gadget ini kok kayaknya nggak terlalu kepakai ya? Nah ini nyambung banget nih, yuk kita bahas kenapa. Betul sekali. Dan konsep ini penting banget karena bisa jelasin satu hal yang agak aneh ya. Kenapa perusahaan yang bagus, yang udah dengerin pelanggan, kok malah bisa kesandung gitu pas ada tipe inovasi tertentu. Jadi ini bukan cuma soal teknologinya baru atau enggak, tapi lebih ke pas nggak sih sama pasar yang lagi bergerak. Gitu. Oke, menarik nih. Coba kita gali lagi ya. Ide utamanya kan, kalau lihat di buku itu ada grafiknya ya, lintasan kemajuan teknologi itu seringkali naiknya lebih cepat daripada kemampuan pasar buat nyerapnya. Akhirnya, pemasok itu bisa lewat batas gitu, istilahnya overshoot. Ngasih lebih dari yang dibutuhin atau yang mau dibayar sama kebanyakan orang. Nah, yang menarik dari sini tuh konsekuensinya, justru karena perusahaan yang udah mapan itu terlalu berhasil, ya, memenuhi permintaan pelanggan yang sekarang soal kinerja yang lebih bagus lagi, mereka itu malah tanpa sadar bikin celah. Celah buat apa? Ya buat teknologi disruptif masuk. Teknologi yang awalnya mungkin dianggap remeh lah, lebih simpel, atau cuma buat pasar kecil gitu. Tiba-tiba bisa jadi menarik banget pas teknologi yang utama itu udah dianggap terlalu canggih, atau kemahalan, atau kerumitan sama sebagian besar pasar. Contoh yang di buku itu kan industri disk drive ya, itu jelas banget. Kapasitas drive yang 5,25 inci itu akhirnya udah lebih dari cukup buat mayoritas pengguna PC desktop waktu itu. Nah, overshoot kapasitas ini malah buka jalan buat drive yang lebih kecil, yang 3,5 inci. Meskipun kapasitas awalnya lebih rendah, tapi dia nawarin ukuran fisik yang lebih kecil, konsumsi daya lebih irit, dan itu mulai lebih dihargai pasar desktop. Jadi basis persaingannya geser. Iya, benar. Dan kalau kita tarik lebih luas lagi nih, pas kebutuhan pasar soal satu atribut, misalnya kapasitas tadi ya, udah dipenuhi sama banyak pemain, nah pelanggan itu udah nggak milih berdasarkan itu lagi, fokusnya pindah. Basis persaingannya gesel ke atribut lain yang kebutuhannya belum terpenuhi. Persis, kayak di disk drive itu, gesernya dari kapasitas, terus ke ukuran fisik, terus ke andalan, ujung-ujungnya harga. Atau contoh lain, software akuntansi. Dulu kan programnya kompleks banget ya, fiturnya banyak. Mungkin udah overshoot buat usaha kecil. Terus masuk Intuit dengan QuickBooks. Mereka menang bukan karena fitur paling canggih, tapi fokusnya ke kemudahan penggunaan, convenience. Itu yang penting buat segmen itu. Ada lagi contoh, insulin. Eli Lilly kan fokus banget ke kemurnian yang super tinggi, humulin. Tapi ternyata itu udah melampaui yang dibutuhkan atau dihargai sama kebanyakan penderita diabetes. Justru Novo Nordisk yang masuk dengan pena insulin. Itu inovasi di kemudahan pakai. Sekali lagi, geser dari kinerja fungsional utama, yaitu kemurnian, ke atribut lain, kemudahan. Nah, fenomena overshoot ini berarti ada kaitannya langsung dong ya, sama gimana kita ngelihat siklus hidup produk. Tepat sekali. Bisa dibilang, pasokan kinerja berlebih ini salah satu pendorong utama kenapa produk itu bisa pindah fase dalam siklus hidupnya. Ini nyambung sama model kayak hierarki pembelian itu loh. Pelanggan kan cenderung prioritasin fungsionalitas dulu, terus keandalan, terus kemudahan, baru deh harga. Kenapa gitu? Ya karena begitu fungsionalitas dasarnya udah dianggap cukup oke dari banyak pilihan, perhatian pelanggan otomatis pindah ke pembeda berikutnya yang paling penting buat mereka. Jadi overshoot di satu level itu memicu persaingan di level selanjutnya. Gitu kira-kira. Oke, jadi intinya buat Anda yang dengerin ini apa? Kuncinya itu kemampuan buat membaca pasar ya. Kalau Anda lihat banyak produk di satu kategori udah mulai kerasa gini aja cukup atau malah wah ini udah terlalu canggih, nah itu bisa jadi sinyal. Sinyal kalau fokus pelanggan mungkin bentar lagi geser. Bisa ke keandalan, kemudahan pakai, atau harga. Dan disitulah sering muncul celah buat pemain baru yang nawarin sesuatu yang beda. Mungkin lebih simpel tapi pas sama kebutuhan baru itu. Iya,
Dan ini juga ngejelasin kenapa inovasi disruptif itu seringkali kelihatan lebih, inferior gitu di awal kalau diukur pakai metrik kinerja yang lama. Mereka kan nggak nyoba ngalahin pemain lama di game yang sama persis. Mereka masuk dengan tawaran nilai yang beda, lebih simple, lebih murah, lebih nyaman. Justru pas produk yang udah mapan itu udah overshoot di dimensi kinerja utamanya. Contoh klasik lain kan ekskavator hidrolik. Lebih ringkas, lebih andal, akhirnya ngegusur yang berbasis kabel yang gede dan rumit, padahal awalnya kapasitas angkatnya lebih kecil. Oke deh, jadi kalau kita rangkum singkat nih ya, intinya tuh soal mengenali adanya potensi gap antara apa yang teknologi bisa kasih sama apa yang pasar beneran butuh atau hargai di waktu tertentu. Kalau udah overshoot, nah ini bikin pemain lama jadi rentan, tapi sekaligus jadi peluang emas buat pendatang baru yang jeling liatnya. Dan buat Anda semua, entah sebagai pembelajar, profesional, atau mungkin calon inovator, kemampuan buat melihat titik jenuh atau overshoot kinerja ini bisa jadi sangat berharga. Ini bisa bantu Anda antisipasi gelombang perubahan berikutnya di industri Anda, atau bahkan nemuin di mana sih letak peluang buat bikin sesuatu yang baru dan relevan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Coba deh amati industri yang Anda kenal baik. Ada nggak produk atau layanan di sana yang kinerjanya sekarang udah kerasa kayaknya melebihi kebutuhan kebanyakan penggunanya? Kalau ya, kira-kira atribut selanjutnya apa nih? Mungkin keandalan, kemudahan, aksesibilitas, atau harga yang bakal jadi medan persaingan baru. Dan peluang disruptif kayak gimana yang mungkin lagi ngumpet di sana? Coba dipikirkan.